wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wesmi, mahasiswa Pasca Sarjana UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Video ini untuk melengkapi tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Terima kasih. Baiklah, saya akan menyajikan tentang evaluasi pendidikan Islam. Pengertian evaluasi pendidikan, evaluasi berasal dari kata to evaluate yang berarti menilai. Nilai dalam bahasa Arab disebut al-qimah. Awalnya, pengertian evaluasi pendidikan selalu dikaitkan dengan prestasi belajar siswa. Definisi yang pertama dikembangkan oleh Ralph Taylor pada tahun 1950 mengatakan bahwa evaluasi merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, bagian mana tujuan pendidikan sudah tercapai. Evaluasi pendidikan dalam Islam dapat diberi batasan sebagai suatu kegiatan untuk menentukan kemajuan suatu pekerjaan dalam proses pendidikan Islam. Objek evaluasi pendidikan, evaluasi diri sendiri. Evaluasi terhadap diri sendiri adalah dengan mengadakan introspeksi atau perhitungan terhadap diri sendiri. Apabila dalam proses evaluasi tersebut ditemukan beberapa keberhasilan itu hendaknya dipertahankan atau ditingkatkan. Akan tetapi apabila ditemukan beberapa kelemahan hendaknya hal segera diperbaiki dengan cara meningkatkan ilmu, iman, dan amal. Selanjutnya, evaluasi orang lain atau peserta didik. Objek evaluasi pendidikan Islam dalam arti yang umum adalah peserta didik. Sementara dalam arti khusus adalah aspek-aspek tertentu yang terdapat pada peserta didik. Peserta didik di sini sebenarnya bukan hanya sebagai objek evaluasi semata, melainkan pula sebagai subjek evaluasi. Berikutnya, tujuan evaluasi. Evaluasi banyak digunakan dalam berbagai bidang dan kegiatan, antara lain dalam kegiatan bimbingan dan penyuluhan, supervisi, seleksi, dan pembelajaran. Setiap bidang atau kegiatan tersebut memiliki tujuan yang berbeda. Dalam kegiatan bimbingan, tujuan evaluasi adalah untuk memperoleh informasi secara menyeluruh mengenai karakteristik peserta didik sehingga dapat diberikan bimbingan dengan sebaik-baiknya. Begitu juga dalam kegiatan supervisi. Tujuan evaluasi adalah untuk menentukan keadaan suatu situasi pendidikan atau pembelajaran sehingga dapat diusahakan langkah-langkah perbaikan untuk menentukan mutu pendidikan di sekolah. Manfaat evaluasi. 1. Manfaat bagi siswa. Siswa dapat mengetahui hasil evaluasi memuaskan atau tidak memuaskan. Siswa dapat mengetahui sejauh mana telah berhasil mengikuti pelajaran yang diberikan oleh guru. Yang kedua, manfaat bagi guru. Guru akan mengetahui siswa-siswa mana yang sudah menguasai bahan pelajarannya. Guru akan mengetahui apakah materi yang diajarkan sudah tepat bagi siswa. Guru akan mengetahui apakah metode yang diberikan salah atau tepat atau belum. Kemudian manfaat bagi sekolah. Dengan evaluasi dapat dikatakan kondisi belajar yang dilangsungkan di sekolah. Informasi guru tentang tepat tidaknya kurikulum sekolah sebagai bahan pertimbangan bagi perencanaan sekolah untuk masa-masa yang akan datang. Informasi hasil penilaian yang diperoleh dari tahun ke tahun dapat digunakan sebagai pedoman bagi suatu sekolah. Nah, sekarang tentang fungsi evaluasi. 1. Dari segi pendidikan, evaluasi berfungsi untuk membantu seorang pendidik mengetahui sejauh mana hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugasnya. Yang kedua, dari segi peserta didik, evaluasi membantu peserta didik untuk dapat mengubah tingkah lakunya secara sadar ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, dari segi ahli pemikir pendidikan Islam, evaluasi berfungsi untuk membantu para pemikir pendidikan Islam mengetahui kelemahan teori-teori pendidikan Islam dan membantu mereka dalam merumuskan kembali teori-teori pendidikan Islam yang relevan dengan arus dinamika zaman yang senantiasa berubah. Yang keempat, dari segi politik pengambil kebijakan pendidikan Islam atau pemerintahan,
Evaluasi berfungsi untuk membantu mereka dan membenahi sistem pengawasan dan mempertimbangkan kebijakan yang akan diterapkan dalam sistem pendidikan Islam. Kemudian prinsip evaluasi pendidikan, prinsip umum dan penting dalam kegiatan evaluasi, yaitu adanya triangulasi atau hubungan erat 3 komponen, yaitu yang pertama, tujuan pembelajaran, yang kedua, kegiatan pembelajaran atau KBM, yang ketiga adalah evaluasi. Kegiatan belajar mengajar yang dirancang dalam bentuk rencana mengajar disusun oleh guru dengan mengacu pada tujuan yang hendak dicapai. Syarat-syarat evaluasi pendidikan Islam. Syarat-syarat yang dapat dipenuhi dalam proses evaluasi pendidikan Islam yaitu yang pertama, validity, yaitu pelaksanaan tes harus berdasarkan hal-hal yang seharusnya dievaluasi, yang meliputi seluruh bidang. Soal-soal tes harus memberikan gambaran keseluruhan atau representatif dari kesanggupan anak mengenai bidang itu. Yang kedua, reliable, yaitu tes tersebut dapat dipercayai, yakni soal yang ditampilkan tidak membawa tafsiran yang bermacam-macam sehingga mudah dimengerti oleh peserta didik. Yang ketiga, efisiensi, yaitu tes yang dilakukan merupakan tes yang mudah administrasinya, penilaian dan interpretasinya atau penafsirannya sesuai dengan Al-Quran surat Al-Insyikok surat 84 ayat 8, yang artinya maka dia akan dievaluasi dengan pengevaluasian yang mudah. Yang keempat, ta'abadiyah, yang ikhlas, yaitu evaluasi yang dilakukan dengan penuh ketulusan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sifat yang harus dimiliki evaluator. Yang pertama adalah sikap as-sidq, yang berlaku benar dan jujur dalam mengadakan evaluasi. Sikap ini diperintahkan oleh Allah sebagaimana firman-Nya, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar." Quran surat At-Taubah ayat 119. Yang kedua, sikap amanah, yakni suatu sikap pribadi yang setia, tulus hati dan jujur dalam menjalankan sesuatu yang diamanahkan atau dipercayakan kepadanya. Sikap ini diperintahkan oleh Allah berdasarkan firman-Nya. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Quran surat An-Nisa ayat 58. Kesimpulan evaluasi pendidikan dalam Islam. Evaluasi ini mencakup evaluasi hasil belajar dan evaluasi pembelajaran. Maka seorang pendidik harus dapat membedakan mana yang kegiatan evaluasi hasil belajar dan mana yang kegiatan evaluasi pembelajaran. Evaluasi hasil belajar menekankan pada pencapaian informasi tentang seberapakah hasil belajar yang dicapai oleh siswa sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan evaluasi pembelajaran merupakan suatu proses yang sistematis untuk memperoleh informasi tentang keefektifan proses pembelajaran dalam membantu siswa mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara optimal. Demikianlah evaluasi pendidikan Islam. Saya, Wesmi, mahasiswa Pasca Sarjana UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar, mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekhilafan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.